Sobat Kreatif, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat produsen kain songket yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Songket ini memiliki beragam jenis motif, dan kain songket ini juga merupakan salah satu kerajinan yang masih tersisa di Kabupaten Langkat. Nah, kali ini saya mau ke rumah Ibu Haja Nafisa, salah seorang produsen songket yang berada di kawasan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Duh, senang sekali lihat Ibu masih sehat, masih produksi kain songket di tengah pandemi ini ya Bu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu, sudah berapa lama Ibu memproduksi kain songket ini, dan mungkin dulu awalnya kenapa tertarik untuk menekuni songket ini sebagai selain melestarikan kebudayaan juga ya, juga menjadi mata pencarian ya Bu? Songket ini dimulai pada tahun 1986, di mana pada waktu itu suami saya dilatih oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Langkat yang di bawah pimpinan Syarifah Salmi. Dan kemudian lanjut kami melanjutkannya sebagai usaha untuk mencari nafkah tambahan kepada keluarga kami di Kabupaten Langkat ini, khususnya di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura. Jadi kami melestarikan songket ini dengan motif-motif asli, motif budaya Melayu Kabupaten Langkat. Jadi kami tidak mengambil motif-motif dari daerah-daerah yang lain, tapi kami sebanyak 44 motif Melayu di Kabupaten Langkat ini, itulah yang kami lestarikan sampai sekarang. Pernah juga kami mengalami kemunduran pada tahun 1995. Kemudian baru bangkit lagi ya, krisis moneter. Kemudian bangkit lagi pada tahun 1997 sampai sekarang. Tapi pada masa ini kami juga terkena dampak Covid ini, sehingga kami payah memasarkan hasil produk kami. Kemudian sampai kami mengurangi pengrajin kami, sehingga tinggal 2 sekarang ini. Turut prihatin karena memang semua sektor ya Bu ya terdampak. Iya, terdampak. Ibu ya. Dulu kita flashback lagi ke belakang ya Bu, tahun 1986, 35 tahun yang lalu ya Bu. Ya. Kenapa setelah mengikuti pelatihan dari Dinas Perindustrian ya Kabupaten Langkat, kemudian Bapak bersama Ibu berjuang bersama-sama ya untuk membuka ini. Cerita menariknya dulu seperti apa Bu awalnya? Apakah mesin-mesin yang ada di sini sudah ada? Dulu modalnya bagaimana dulu Bu? Oh, karena kebetulan kami itu ingin punya modal sendiri. Kami diberi bantuan dari perindustrian kabupaten, dari pemerintah Kabupaten Langkat, yaitu 1 alat tenun dengan benang-benangnya. Dan selanjutnya kami terus berusaha sehingga memang pemasaran pada waktu itu cukup baik. Kami bisa membeli alat-alat sehingga sebanyak 20 alat. Dan pada waktu itu 20 alat itu ada juga yang dibantu oleh Perindustrian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4 buah. Kemudian karena kami selalu mengikuti pameran, ketemu dengan direktur dari PTP 4 Sumatera Utara. Jadi Bapak itulah menjadi Bapak angkat kami, sehingga dia menolong kami memberikan pelatihan-pelatihan sebanyak 3 kali. Pengrajin kami pada waktu itu sebanyak 20 orang. Kami mengambil anak-anak gadis. Jadi salah perhitungan kami bahwa anak gadis ini dipinang orang dibawa pergi, sehingga kami kecolongan. Jadi sekarang pelatihan-pelatihan selanjutnya kami memilih anggota yang sudah berumah tangga dan sekitar daripada daerah ini. Maksud kami daripada ini tidak menjadikan desa ini menjadi desa tenun, kampung tenun lah begitu, seperti di Jawa tuh kan, ya, di Padang kan ada kampung tenunnya, di Lombok begitu, karena saya pernah ke sana bahwa ada kampung tenunnya. Jadi kami berusaha, tetapi karena hambatan-hambatan dan kemudian suami saya meninggal.
Jadi sekarang tinggal saya lah yang berusaha dengan anak-anak saya ini. Gitulah. Samping kami menjual kain-kain ini, juga kami menjual alat. Karena kami punya tukang sendiri juga. Karena alat ini, alat ATBM ini khusus memang Kabupaten Langkat punya. Yang produksi ya Bu ya? Nah, yang produksi. Alat ini tidak ditemui tempat lain kecuali membeli dari kami. Jadi Baik. begitu. Jadi ceritanya cukup panjang ya Bu ya? Cukup Ibu panjang. Sama Bapak, Ya, kemudian berjuang. ya bersama-sama, kemudian dibantu juga dengan pemerintah dan stakeholder juga ya, untuk memulai usaha ini. Ada cerita sukanya juga, memang mempekerjakan anak gadis itu ternyata salah perhitungan. Salah Bu. perhitungan. Karena di Pinang langsung akan berkurang ya tenaga kerjanya ya. Bu, Tenaga ya? kerjanya berkurang, dan kami usulkan lagi membuat pelatihan ya dari provinsi juga. Ibu Gubernur, Ibu Nawal pernah membuat pelatihan di sini selama 3 hari. Tapi kalau selama yang diikuti oleh wanita-wanita atau wanita-wanita ibu rumah tangga di sini. ibu rumah tangga di sini sebanyak 20 orang. Namun karena apa namanya itu ya, persaingan juga, karena di sini ada produksi penghasil daripada kerang dan kepah. Jadi kalau mengopek kerang, hasilnya setiap hari bisa didapat. Jadi mereka dari pengrajin-pengrajin ini tertarik kepada yang dapat instan begitu uangnya. Dan kita, makanya mereka lari juga, sehingga kami tinggal sedikit lah itu. Begitu ceritanya. Ibu, dulu Bapak ikut pelatihan, kemudian dari satu model ke banyak model ya Bu ya, dengan model misalnya model-model ini inspirasinya dari mana Bu didapatkan? Oh, ini memang khusus dari orang Melayu Kabupaten Langkat dari zaman raja-raja dulu. Sudah ada modelnya. Nah, Bu, sudah ada modelnya, kemudian ada juga yang direkreasi juga ada oleh Bapak. Ada beberapa motif yang dikreasi juga. Apa yang menjadi ciri khas tenun motif Ibu? Ciri khas yang dari bisa dikenal oleh masyarakat? Oh, kita? yang dikenal inilah dia tepak sirih. Tepak sirih ya Bu. Ada kerisnya, kemudian ada sampan layarnya. Ini kan ada sampan layarnya. Ini ciri khasnya. Karena dulu kan menjadi pintu gerbang Kabupaten Langkat itu tepak sirih, keris, dan sampan layar. Nah, itu. Ibu, dari sekian motif ini Bu, mana yang menjadi favorit masyarakat kita? Yang menjadi favorit umumnya hampir semua dari motif Melayu itu jadi favorit, tapi yang paling yang paling selalu kami kerjakan yaitu ada namanya tadi ya pulut manis, ada pucuk rebung, ada lebah begantung. Nah, itu lebah begantung itu memang di mana-mana orang suka dengan modelnya ya. Modelnya, tumpalnya namanya, tumpal daripada ini. Nah, kalau ini teki-teki nih. Teki-teki itu rumput yang selalu memberikan tak habis-habis dia. Kekuatannya. Kekuatan dia. Nah, itu makanya diambil oleh orang Melayu sebagai simbol daripada itu. Ibu bisa dikatakan sebagai mungkin pelopor ya, kampung tenun yang ada di sini ya Bu ya. Bagaimana dulu perasaannya Bu menjadikan kawasan ini kampung tenun, kemudian perjuangan apa yang Ibu lakukan mungkin bersama Bapak untuk menjadikan kampung ini lebih dikenal sebagai kampung tenun ini Bu? Ya, kami juga berusaha mengikuti pameran-pameran promosi ke Jakarta, ke Makassar, ke Palembang, kemana. Kami itu kan juga, kami masukkan juga dalam online gitu, kemana-mana, sehingga memang sudah dikenal lah nih Kabupaten Langkat, di Sumatera Utara. Hingga ke mancanegara katanya. Hingga ke mancanegara ya. Sudah sampailah ke Batam, ke Malaysia juga ada, ke Kalimantan, kemana gitu. Tapi ke luar negeri baru ke Malaysia. Oke, sekarang untuk harga Bu. Harga di pasaran songket ini kan identik dengan mahal, eksklusif begitu ya. Karena bagaimana Ibu memperkenalkan songket ini mungkin tidak hanya untuk kalangan atas saja,
kalangan bawah juga bisa memakai songket sebagai paduan pakaian. Iya, karena menurut saya harganya tidak terlampau mahal. Karena sekitar kalau seperti ini harganya misalnya 2 meter 750.000. Itu kalau dinilai, memang kalau dinilai dari kainnya mungkin tak berapa bergairah orang, tapi menilai seninya. Jadi seninya itulah yang dihargai oleh masyarakat, sehingga orang-orang Melayu umumnya di Kabupaten Langkat ini memesan ini songket ini. Kemudian dari DPR juga, DPR juga mempromosikan, daripada DPR Kabupaten Langkat mempromosikan ini dipakainya apabila ada hari ulang tahun jadinya Kabupaten Langkat. Ibu, dalam memproduksi satu kain songket itu dibutuhkan waktu berapa lama, Bu? Kalau untuk motifnya biasa saja, itu tergantung motif. Kalau motifnya biasa-biasa saja, ini dalam 10 hari lah, siap 2 meter ya, Bu? 2 meter. Hal-hal apa saja, Bu, yang diperhatikan dalam membuat setiap kain songket ini agar bisa berhasil? Karena kalau sedikit saja tidak konsentrasi, mungkin hasilnya juga tidak memuaskan atau bisa dikatakan gagal ya, Bu ya? Ini yang paling diperhatikan adalah ketegangan daripada benang itu sendiri. Kalau benangnya itu tidak rata tegangnya, maka kain ini tidak bisa jadi, atau kan dia terputus benangnya. Nah, itulah yang menyebabkan pengrajin agak sulit itu. Kalau putus sudah sulit dia akan menyambungnya, kemudian hasilnya kurang bagus. Baik. Sekarang Ibu sudah berkembang zaman ya, Bu ya, teknologi. Ada juga alat tenun mesin. Tapi Ibu masih menggunakan alat tenun bukan mesin ini, ATBM. Ya, kenapa Ibu masih bertahan? Apa yang menjadi keunggulan dari ATBM ini, Bu? Keunggulan dari ATBM ini yaitu kainnya lembut, dingin nggak keras, ya, Bu, dingin. Kemudian kita pakai benang-benang yang memang agak mahal, sehingga tidak mengecewakan pembeli. Begitu. Bu, ketersediaan sekarang seperti benang dan alat-alat mendukung lainnya itu bagaimana di pasaran sekarang, Bu? Di pasaran memang sekarang agak melonjak lah. Harga benang udah naik, harga benang songketnya juga. Ini benang emas, benang peraknya itu naik. Sehingga kita masih bertahan karena maksudnya apa ya, tidak terlampau merugikan kita. Jadi kita masih bertahan pada harga dan kepada kualitas. Jadi kita walaupun naik benang, naik peralatannya naik, kita tetap mempertahankan kualitas sehingga kita bisa bersaing. Karena penenun-penenun dari luar kita kan bagus-bagus, jadi kita tetap mempertahankan kualitas kita. Di tahun 1986 mungkin tidak mudah lagi ya, Bu ya, Ibu bersama Bapak. Mungkin ketika itu anak-anak juga sudah remaja, sudah besar ya, Bu ya. Iya. Bagaimana dulu awal mula memulai usaha ini sehingga bisa sekarang masih terus berlanjut selama 35 tahun? Apa yang membuat Ibu tetap bertahan, Bu? Apa ya dikatakan? Karena kecintaan juga ya terhadap karena itulah kecintaan. Karena Bapak waktu pelatihan tuh perempuan semua kawannya. Bapak saja yang sendiri laki-laki. Yang perempuan tadi tak bertahan karena ada jiwa dagangnya juga. Jadi habis semua, tinggal Bapak sendiri. Di Kabupaten Langkat ini Bapak sendiri. Jadi itulah kita lanjutkan supaya ya memang kecintaan saya lah, karena saya orang Melayu kan. Tapi kalau Bapak tuh orang Tarot, Bapak tuh perangin-angin, anak saya perangin-angin. Anak saya semua sudah menikah. Di antara semua anak-anak ada yang tetap menekuni jiwa badan seperti Bapak? Yang menekuni inilah anak saya yang laki-laki ini 2 orang, itulah sekarang jadi teknisi kami dan jadi instruktur untuk melatih. Kami kan dipanggil juga jadi pelatih ke daerah-daerah
di Sumatera Utara ini, terutama ke daerah Nanggor Aceh, kami selalu dipakai sebagai pelatih. Hasil produksi tenun dari Kabupaten Langkat ini biasa dipasarkan kemana, Bu, untuk daerah Indonesia yang paling banyak minatnya untuk kain tenun songket Melayu? Ya, jelasnya di Kabupaten Langkat, karena Kabupaten Langkat itu umumnya orang Melayu. Jadi kalau Melayu, apalagi sekarang ini sedang giat-giatnya juga Pakaian daerah ya. pemakaian daerah, dan kami juga sudah mengusulkan kepada DPR lewat daripada orang Melayu untuk memakai pakaian songket ini pakai Melayu pada hari Jumat. Nah, itu kami upaya-upaya yang kami jalankan. Kemudian saya juga untuk berusaha untuk ini seperti ini. Ini kan akan dipotong ini dijadikan, harganya murah. Jadi semua kalangan ke bawah kan bisa makainya. Bisa makai ya. Hanya Kombinasi ya, Bu ya. untuk ini aja gini. Untuk list aja ya. Untuk les aja di sini, gitu. Seperti apa itu saran dari Pak Insinyur Profesor Johar Arifin. Johar Arifin ya. Ya, dia kan selalu juga kemari karena dia itu adalah murid saya tuh. Saya kan kepala sekolah. Dulu ya. Iya. Baik, ini motif apa namanya, Bu? Ini motif teki-teki. Teki-teki ya. Ya. Ini merupakan rumput ya. Ya, Yang kalau rumput. diracun aja dia masih tetap Masih hidup. Wah, itu maksudnya Kuat ya. itulah kami mengambil Filosofi itu ya. Filosofi itu sehingga kami berusaha itu walaupun dilanda krisis, kita bencana tetap- pandemi. kita tetap berusaha. Nah, ini yang saya pakai Wah, ini halus sekali pemirsa. Bahannya alat- dingin, juga elok ya, Bu, yang mendai kata orang Melayu. mendai kata orang Melayu. Ini Apa nih selimut orang filosofinya? menikah. Oh, selimut orang menikah ya. Ya, ini sepasang nih ada alasnya. Kami kan kalau menikah pakai tilam. Iya. Pakai tilam, alasnya ada. Kemudian ini juga. Jadi kalau keluarga saya, ada juga orang yang menempah ini untuk anaknya yang menikah. Jadi Bu, total ada berapa model atau bentuk yang Ibu produksi ini yang menjadi trademark dari Ibu? Oh, yang paling-paling motifnya maksudnya kan? Motif yang selalu saya terapkan sebanyak 20 motif. 20 motif ya, itu yang terus dikeluarkan ya? Nah, itu digunakan. Kemudian kalau ada yang menempah itu, saya mau bikinkan macam dokter hewan, pernah datang kemari, saya mau bentuk gajah. Bentukkan taburnya, tapi tumpulnya itu tetap kita kalau tidak karena itu gajah itu kami buatkanlah teki-teki dari rumput kan, ada sih begitu. Tapi tetap ada motif Melayu kami. Kalau untuk pemesanan khusus, Bu, misalnya tadi ada dokter hewan, untuk menjadi ciri khasnya ada gambar hewannya kan. Harganya berbeda tentunya ya? Tidak, biasa Tidak, aja. sama saja ya? Sama aja. Jadi memang Ibu mempunyai nilai luhur ya, Bu ya? Iya, maksudnya Itu melestarikan tanpa harus ada itu, dikomersilkan ya, Bu iya, ya? iya. Luar biasa perjuangan Ibu ya? Iya, Di sisa usia sekarang ini. iya. Bu, ini ada motif apa nih? Dan Ini- apa yang menjadi... Biasa kalau hitam identik dengan bangsawan ya, Bu ya? Bangsawan Melayu ya. Ini biasa dipakai apa, Bu? Motifnya ataupun digunakan untuk acara apa? Oh, kalau kita asal ada acara adat, boleh saja dipakai semua motif. Nah, nggak Walaupun ada dia bukan khusus. bangsawan. Boleh. Sekarang boleh, kalau dulu ya kuning ini tak boleh. Tak boleh Nah, orang banyak pakai. Nah, tapi sekarang nampak saya karena orang Golkar tuh pakai Partai ya? kuning, partai pakai kuning dah sekarang kan. Jadi banyak juga yang nempah warna kuning. Karena memang menenun ini mempunyai ciri ataupun keunikan tersendiri ya, Bu ya. Iya. Karena membuat kita tidak pikun, itu juga yang membuat Ibu ya tetap sehat dan mungkin tetap Alhamdulillah. energik ya. Iya. Di usia yang tidak muda lagi ya, Bu ya. 82 tahun. 82 tahun ya, subhanallah. Ini apa rahasianya, Bu? Karena memang menenun itu. Bukan. Bukan begitu, karena saya suka apa namanya? Santai gitu, enjoy. Santai, ya. enjoy, kemudian suka bergaul, suka rekreasi gitu.
gitu. Kemudian pengajian-pengajian saya ikuti. Saya kan wakil ketua Al Hidayah Di kawasan ini ya? ya, di Tanjung Pura. Juga menjadi ketua himpunan Melayu wanita itu, himpunan Melayu Kabupaten Langkat gitu. Jadi Melayu itu tetap. Jadi banyak orang anak-anak muda tuh yang datang kemari bertanya tentang silsilah daripada Melayu, motif-motif apa khasnya dan sebagainya itu. Bu, ketika orang belajar dari nol ya, mulai menenun itu, apa kesulitan yang biasa dialami? Apa kejenuhan atau mungkin kurang konsentrasi? Kalau itu maksudnya kadang kalau ada kita 20 paling yang dapat itu 10. Kalau yang lainnya itu agak kurangnya itu. Faktor apa itu Bu biasanya? Faktornya kalau memang terlampau terlampau apa namanya? Jelimet ya, perasaan. Harus pakai perasaan. Mengetok begini saja itu harus pakai perasaan. Kalau sembarangan begini-gini nggak mau masuk itu teropongnya tak mau jalan benang itu. Ada nilai-nilai khusus Bu, misalnya pantangan atau hal-hal apa saja yang dilarang ketika dalam menenun ini? Kalau dalam menenun itu sebenarnya nggak bolehlah makai cincin, makai gelang, karena takut sangkut putus, payah, itu ajanya. Nggak ada. Lebihnya konsentrasi dan mungkin kasih sayang ya Bu ya? Iya, perasaannya. perasaan lah. Untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa ini ya Bu ya? Budaya. Baik Ibu, dulu cukup banyak ya, 20 terus orang. berkurang krisis moneter, terus bergiat lagi karena memang pemerintah kita terus mendukung ya Bu ya? Iya, terus. Tapi kan di pasaran gimana Bu sekarang untuk memenuhi permintaan dari pasaran? Apakah Ibu mengalami kesulitan di waktu-waktu mungkin sekarang lagi ramai-ramainya pemakaian atau promosi songket ini? Oh iya juga. Kalau sedang banyak pesanan umpamanya dari DPR. Itu kapan kan momennya itu Bu? Itu kalau enggak ulang tahun ini sebetulnya kalau tak itu ada pesanan dari DPR ini. Tapi ini kayaknya karena mungkin tidak dirayakan nanti hari ulang tahun itu. Dari pegawai-pegawai pemerintahan Kabupaten Langkat itu dan dari anggota DPR tempah kemari. Langsung kemari ya Bu ya? Iya. Ibu ini kan rumah dijadikan juga tempat usaha ya Bu ya? Iya. Apakah ada tempat usaha lain ya Bu yang bisa Ibu jadikan tempat berjualan? Mengingat kan ini ada banyak sekali koleksi-koleksi kain songket yang Ibu ciptakan bersama dengan para anggota. Oh iyalah, nggak ada. Galeri saya nggak ada, belum ada. Pengen nggak ada galeri memang? Iya yang juga. punya nafsu Tapi khusus nama Ibu, aparatur produksi Ibu. Itulah kadang-kadang ke pemasarannya ke Dekranas provinsi Dekranas, lah. ya. Ke sana dikirim. Nah ini Jadi dari Dekranas lah ya? Dari Dekranas loh itunya. Sekarang dipesannya dari Dekranas sekian ini. Bu, bagaimana cara menjaga untuk pakaian yang berbahan songket ini? Oh itulah. Menjaganya, cara mencucinya, kalau mencuci, setrikanya, menjemur itu kan harus kalau juga, dia ya, mencucinya pakai itu aja, pakai sampo nih. Dimasukkan sampo sepertiga saset. Kayak pakai ini harum sekali loh pemirsa. Dimasukkan dalam itu, gitu. Dimasukkan dalam ember begitu, masukkan apa tadi? Sampo tadi sepertiga saset, masukkan satu ini, dingin-dinginikan saja, nggak boleh diperas, nggak boleh dijemur di matahari. Saya punya kain saya semua bisa dicuci, nggak luntur. Ini tidak lapuk ya dimakan usia. Cara menjaganya seperti apa Bu? Supaya tidak lapuk dimakan rayap lagi. Iyalah, kalau sebenarnya ini menjaganya, mensetrikanya dengan setrika ukuran sutra. Ada itu kan setelannya kan, sutra. Kemudian digulung pakai itu. Jadi dia nggak nampak itunya, nggak nampak. Kepatannya ya, kusutnya. Harus digulung. Ibu banyak pengalaman juga ya Bu ya, ketika mengikuti pameran, ketika ikut terus bersama pemerintah dalam mengenalkan produksi songket ini Bu.
Apa pengalaman unik Ibu yang Ibu hadapi ketika masyarakat membeli atau mungkin melihat dari dekat produksi kain tenun Ibu ini? Tanggapan dari masyarakat seperti apa? Dulu pengalaman Bu. Mungkin Ibu tidak hanya di Langkat saja kan? Di berbagai daerah kan juga ikut pameran, di luar negeri juga ya. Iya, tapi Pengalaman ada nggak pengalaman unik yang mungkin berkesan begitu? pengalaman-pengalaman itu Semua berkesan pastinya ya. semua berkesan, semua manis-manis saja, nggak ada yang ngerasa kita gelisah ataupun rugi gitu, nggak ada. Tanggapannya juga sangat positif ya. Iya, Karena motif-motif yang Ibu hasilkan juga iya, sangat sama bagus dan elegan begitu. itulah. Kalau kita pameran di tempat-tempat, kalau ada kenalan kita orang Melayu ya kita suruh datang gitu kan. Suruh datang nengok-nengok dulu. Kita mempunyai negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Oh, ke Brunei belum pernah tuh. Belum masuk. negara-negara yang banyak suku Melayunya Ibu ya. Apa yang membedakan songket kita dengan negara-negara serumpun tersebut? Negara-negara serumpun ya, kalau songket-songket Malaysia tuh bagus juga, tapi iyalah bagaimana bersainglah kita ya, sama-sama. Tapi kalau yang dari mesin tuh ya memang beda kali lah, dia kan keras, harganya lebih murah kan begitu. Kita karena dia dari tangan, maksudnya nggak bisa lah kita jual murah-murah, karena memang begitulah. Karena ada harga, ada kualitas juga Ada ya. kualitasnya. Kualitasnya juga nyaman dipakai. Iya. Ibu bagaimana melihat perkembangan sekarang? Alat tenun bukan mesin, kemudian dengan adanya tenun mesin ini. Apakah bisa mengurangi jumlah produktivitas kain ataupun minat dari masyarakat kita memakai songket? Ada pengaruhnya? Kalau pengaruhnya itu dari masyarakat ke bawah, kelas bawah. Kalau kelas ke atas tak mau. Kita mempertahankan tenun songket yang dari tangan. Jadi ada memang pangsa pasarnya Ibu ya? Ya ada. Jadi kalau serupa batik juga kan, batik kalau sutra kalau apa itu kan orang kelas ke atas yang makainya. Tapi kalau kelas menengah nggak bisa lah makainya begitu. Sekarang pandemi otomatis berkurang ya Bu ya? Berkurang. Jumlah para penenunnya, produksi juga berkurang. Bagaimana Ibu bertahan di tengah pandemi saat ini Bu? Tetap memproduksi? Karena saya itu tetap memproduksi, karena itu kan saya kan pensiunan. Kalau untuk belanja udah kemudian anak-anak saya juga membantu untuk meneruskan ini, ngasih modal begitu. Pasaran sekarang di pasar, harga di pasaran berapa Bu kain tenun songket yang Ibu buat ini? Kalau saya tetap aja Dari paling murah yang paling mahal dan paling mahal. yang paling mahal itu dari katun, yang itu agak 1 juta gitu. Kalau dari sutra ya 1,5 juta. Ada juga yang pesan macam Bu Gubernur tuh banyak pesan saya, itu harga 1,5 juta ke atas. Bagaimana Ibu sekarang membaca pangsa pasar ini agar tetap diminati? Oh ternyata tenun ini tidak hanya untuk baju loh, banyak yang bisa dikreasikan dari kain tenun ini. Iya, tapi begitulah. Kalau memang kalau dari tenun saya nggak ada yang dibuat orang dari untuk tas karena harganya mahal mungkin. Tak ada nampak saya. Untuk kedepannya ada nggak Bu? Supaya mungkin bagian dari kreativitas juga untuk membuat kain tenun ini agar semakin disukai, tidak hanya mungkin kalangan Ke atas saja, tapi juga anak-anak muda juga bisa memakai kain songket ini sebagai pakaian. Itulah sekarang usaha saya ini buat ini supaya mereka memakainya hanya untuk ini aja, untuk tangan, untuk gitu, untuk kerah. Jadi harganya murah cuma 100.000. Kemungkinan ini
sedang digodok ini di pemerintahan akan menerapkan ini. Ibu, terima kasih. Saya mau keliling-keliling dulu, boleh Ibu ya? Ya. Melihat alat tenun bukan mesin yang Ibu buat ini. Ya, silakan. Terima kasih Bu, Ibu sehat selalu. Amin. Dan semoga nilai-nilai suci Ibu dan keinginan luhur Ibu untuk tetap melestarikan songket ini terus dapat ini ya Bu ya, tetap dapat dukungan oleh pemerintah, juga dapat sambutan yang baik juga oleh masyarakat kita ya Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, kami usai jeda pariwara berikut ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Ekonomi Kreatif. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Ya Sobat Kreatif, kali ini saya sudah bersama penenun yang ada di Hinai, Kabupaten Langkat, yakni Kak Santi. Assalamualaikum Kak Santi. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita udah kenalan dulu ya. Ya. Kak Santi, ini lagi ngapain nih? Oh, ini saya lagi buat ini kain songket. Lagi buat kain songket. Ini jenis songket apa nih Kak? Songket Melayu. Kakak kayaknya agak sombong, boleh kita bincang-bincang sedikit Kak? Ya. Supaya pemirsa lebih kenal. Nah ini Kak Santi ini merupakan salah seorang pengrajin songket atau penenun ya yang ada di kawasan Hinai, Kabupaten Langkat. Kak Santi dulu awalnya kok bisa tertarik sih menjadi seorang penenun? Penenun itu kan identik dengan kejenuhan, keseriusan begitu ya. Gimana itu Kak awalnya? Ya, saya sebenarnya awal saya kan tidak mengerti ya kan buat ini caranya itu kayak mana. Saya kan belajar juga. Dan tuh saya dibuat gitu pelatihan. Jadi saya mengerti caranya buat gini begitu gitu. Berapa lama tuh Kak latihannya mulai dari dasar sampai bisa gitu? 3 bulan. 3 bulan ya. Itu setiap hari latihannya. Iyalah. Latihan ini diselenggarakan sama Ibu atau Iya, ada Ibu lah. dari pemerintah Kabupaten Langkat? Ada pemerintah, ikutlah yang dari Ibu langsung ke pemerintah. Oh, berarti difasilitasi pemerintah juga ya? Ya. Seperti apa tuh Kak pelatihannya Kak selama 3 bulan itu diajarin apa Ya aja? dari awal kita dari memahami benang, cara buat ininya, buat motif, baru kita langsung buat. Kak, syarat untuk menjadi penenun tuh seperti apa sih Kak? Ya syaratnya Harus sabar, harus tekun sabar, begitu. tapi sabar,
harus menekuni cara-caranya itu buatnya macam mana. Nah pemirsa, ini yang dipakai Kak Santi ini, selendang ini merupakan tenun yang dihasilkan oleh Kak Santi ya Kak ya? Berapa hari nih Kak? Luar biasa cantik begitu. Oh ini 10 hari. 10 hari ya? Ini desainnya bisa sedemikian rupa, itu terinspirasi dari siapa? Oh dari ibu. Ibu ya desainnya, Kakak tinggal hanya mengerjakannya? Mengerjakannya. Oke, 3 bulan tuh udah bisa Kak selama pelatihan? Oh, itu kok 3 Bimbingannya seperti apa Kak yang diberikan? Bimbingannya dulu? Oh bimbingannya memahami benang dulu. Ini benang itu cara mengikatnya dulu, menyambung benang. Baru kita prosesnya membuat motif. Kalau yang menjadi ciri khas motif di Kabupaten Langkat ini apa Kak? Ada berapa jenis motif dan apa yang menjadi ciri khas dan paling banyak disukai orang? Ini lebah bergantung. Lebah bergantung ya? Lebah bergantung, tampuk manggis, teki-teki. Teki-teki ya? Itu menjadi ciri khas ya Kak ya? Oke, dalam satu buah kain songket itu berapa meter ukurannya? 2 meter, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya kecil 2 meter, kalau macam bapak ini 2 meter setengah. Ini Atau bisa 3 meter. ini bisa dijadikan kain baju ya Kak ya? Bisa. Untuk 2 meter ya? Ya. Kemeja ataupun Kemeja, mungkin atau kebaya gitu ya, kain. Oke. Kak, ada berapa motif tadi? 20 motif ya? 20 motif yang menjadi ciri khas ya Kak ya? Iya. Di antara banyak motif itu yang paling banyak disukai masyarakat Itu tadi. Kabupaten Langkat atau mungkin di luar Kabupaten Langkat gitu. Ya itu kusumen lah kalau suka dia mau motif apa. Tapi kebanyakan itu lebah bergantung. Lebah bergantung yang berminat. Ini sekarang benang-benang ini kan di pasaran pasti sulit ya, pasti ada, cuman mungkin agak gimana Kak peredarannya atau mungkin penjualan benang-benang kain songket ini di pasaran? Iya ini kami belinya. Ini kan harus khusus juga ya? Khusus lah kami benang pun. emas kainnya juga. Iya ini kami begitu. pun nempah ininya belinya pun di Medan. Nggak ada di sini. Harus ke Medan. Beli ini motif ininya kan ini. Dalam satu kain songket itu berapa lama waktu Kakak butuhkan untuk membuat? Itu 10 hari, tapi kalau kita langsung yang begini cuma 10 hari, tapi kalau dari awal ke sana dari benangnya itu sebulan juga lah. Berarti tahapannya dari benang sana dulu? lah, dari benang Pemilihan itu. benang ya? Menghani, alat hani namanya, hani. Itu pewarnaan benang? Enggak, menggulung namanya alat hani. Itu nanti Baru proses gini dia. seperti nih, itu ya? nanti dimasukkan benang nih satu-satu baru ke sini. Jenis benangnya apa nih Kak yang dipakai? Benangnya pulasteran apa Kak nama itu? Ada dia namanya, nggak tahu, aku lupa. Jadi memang benang yang dikhususkan untuk kain songket ya Kak? Khusus lah untuk kain songket benang ini. Tanggapan keluarga dulu seperti apa ketika Kakak yakin ini untuk menekuni sebagai penenun? Ya, macam mana ya? Bangga aja lah orang itu saya bisa buat kayak membuat kain songket nih. Bangga. Ini tiap hari bekerja Kak? 10 hari itu satu kain, satu bulan tuh berapa hari kerja dan berapa hari libur? Oh itu, ya kalau kami setiap hari, kalau ada entah beralangan apa, kami libur. Setiap harinya kami kerja. Kapan momen-momen yang paling banyak pemesanan kain songket ini? Momennya ya, kalau musim yang kayak gini nih ya, belum ada lah ya. Lama udah, kalau dulunya banyak lah pesanan. Sekarang selama pandemi agak berkurang ya Kak. Sekarang kan produktivitas ini agak berkurang, pekerja juga berkurang kata Ibu tadi kan. Bagaimana Kakak bekerja selama pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Mengingat kan sekarang udah ada misalnya di Kota Medan, Wali Kota Medan juga mencanangkan hari Jumat itu memakai pakaian adat. Mungkin kalau di pemerintahan di Kabupaten Langkat seperti apa Kak untuk memperkenalkan kain-kain daerahnya? Ya orang tuh kadang ada juga yang cari kemari. Langsung ya? Kalau yang tahu, kemarilah orang tuh mencarinya. Pendapatannya lumayan ya Kak ya untuk menjadi seorang penenunnya? Lumayan. Bisa mengangkat derajat ekonomi kami lah. Bisa ya. Selain itu mungkin tidak mudah pikun ya. Karena kan terus serius gitu kan. Jadi nggak cepat pelupa ya. Seru ya Kak menjadi seorang penenun? Seru. Keseruannya di mana? Seru ya. Ya pikiran tuh kan katanya kok ini kok ada yang bilang
kalau ini ribet lah rasanya kalau aku buat ya, katanya gitu. Tapi kalau saya sendiri enggak gitu, ya biasa aja gitu. Karena ada juga yang daerah sini bisa juga, nanti ada yang lihat ih ribet lah, kayaknya nggak bisa. Nggak sabar ya. Gitu ya. Kalau aku ini nggak sabar lah kayaknya gitu. Kak, setelah menjadi penenun ini, selain banyak karya yang udah kakak buat, mana karya-karya yang berkesan nggak? Berkesan, inilah saya suka warna ini. Faktor warna ini berpengaruh pada permintaan juga. Untuk warna, dari segi warna, kebanyakan masyarakat kita menyukai warna apa Kak untuk kain songket? Kalau orang Melayu, kuning. Kuning ya pasti ya, menjadi warna Favorit kesukaan. orang Melayu. Kakak kan ini masih terbilang muda gitu ya. Apakah Kakak dalam keseharian Kakak juga menggunakan kain songket, dan kemudian bagaimana Kakak mengajak teman-teman, mungkin ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu rumah tangga, untuk memakai songket gitu kan? Songket ini kan identik dengan orang menengah ke atas kan. Kalau untuk orang-orang tua begitu, untuk Kakak yang mungkin masih generasi muda lah ya, bisa dikatakan gitu. Bagaimana Kakak mengajak teman-teman atau warga-warga di sini juga tertarik untuk memakai kain songket? Ada teman saya udah tertarik dia memakai ini. Banyak ya. Ada teman saya aja. Dia kemarin kan pelatihan di sini, tertarik. Oh, kayaknya aku nggak punya. Ya udah, ambillah. Dari hasil yang udah Kakak buat itu, berapa Kak dijual di pasaran satu kain songket? Dan keuntungan bersih Kakak? Oh, ini kalau dari ibu ini 750. Kalau saya kan upahnya. Kalau ibu ini menjualnya di pasaran 750. Upahnya rahasia. Cukup lah ya Kak ya. Kak, bagaimana antusias warga sini? Mungkin Kakak ke salah satunya untuk mengikuti program pengajaran atau pembinaan dari pemerintah dalam hal penenunan ini. Iyalah, gimana ya, menjelaskannya susah juga lah ya kan. Ya kayak gini lah cara-caranya gitu buatnya. Ya kadang-kadang datang ya kan, lihat gitu, dia lihat. Kalau berminat dia beli. Udah beberapa tahun ini, Beberapa tahun ini belum ada. Kakak pernah nggak menciptakan hasil kreasi Kakak? Mungkin di luar trademark atau icon-icon dari misalnya bebekantung, terus Oh, belum ada. rumput, teki. Oh, teki. Apa desain yang menjadi yang Kakak buat gitu, menjadi Kakak kreasikan atau menjadi aku coba ini buat desain ini gitu? Pernah nggak? Saya belum lah, tapi kalau yang punya rumah, saya ini kan di sini cuma pekerja aja. Tapi kalau mungkin yang ibu ini kita nggak tahu, mungkin ada. Kapan momen-momen pemesanan ini Kak rame? Jadi kalau misalnya lagi rame, gimana Kakak mensiasatinya? Mengingat sekarang pekerjanya sudah berkurang begitu. Iya, ya kami aja lah, kami aja yang bertahan ya, Karim ya. Kami aja lah buat, orang kan lagi kayak gini kan orang berkurang, pemesanan pun kurang. Ya mungkin kami aja berdua. Selama bertahun berapa nih? Total 7 tahun ya? Ya kami dari anak kami kecil lah, dari dia SD lah. Menjadi seorang penenun udah berapa lama? Udah berapa? Ya 7 tahun. 7 tahun belakangan ini ya? Iya 7 tahun. Oke. Ada pengalaman nggak? Pengalaman unik, berkesan dalam membuat kain? Pengalamannya itulah ikut pelatihan kami di mana, di Medan. Itu kami. Pengalaman tuh saya kerja ikut pelatihan. Dalam pelatihan itu kan nggak hanya penenun ya, dari Langkat, ada juga mungkin dari Medan, dari kabupaten kota lainnya. Sering tukar informasi nggak atau pengalaman seputar Ya sering. menenun ini? Dia kan berbeda-beda lah tenunnya kan. Jadi kamu kayak mana kerjanya? Kamu ya saya gini kan gitu. Kalau setiap pekerjaan itu kan ada resikonya. Ada. Untuk menjadi seorang penenun ada nggak resikonya Kak? Risikonya ya inilah, benangnya atau kainnya yang rusak. Kalau nggak Kan konsentrasi ya? Nggak berminat orang beli lah kan kalau rusak. Nggak didiskon atau diobral begitu? Enggak lah. Paling ibu rumah lah yang untuk sendiri gitu, buat sendiri, untuk sendiri di rumah. Selain mungkin pelatihan bagi warga sini ya Kak, termasuk juga kaum wanita, apalagi pelatihan yang pernah Kakak ikut? Pelatihan apa ya? Nggak ada. Selain ini
ini aja lah pelatihan. Kami nggak ada, kami bawa ini kan pelatihan ini aja Pak. Total ada berapa orang sekarang pekerjanya? Ya kami aja. Berdua, bertiga. Bertiga lah sama bapak itu tadi. Ada warna-warni sekarang ya. Kalau dulu kan identik songket ini dengan kuning, hijau, hitam gitu ya. Sekarang yang menjadi favorit warna-warna itu warna apa Kak? Ini kan ada yang Ini merah jambu, warna ini loh. warna ungu, Kadang warna lain sebagainya. konsumen juga nih Pak. Konsumen orang mau pesannya warna apa? Baru kami buat. Gitu. Tergantung Kalau konsumen ya. konsumen tuh maunya warnanya apa? Dia seleranya apa kan kami pesan Bu yang mana ini? Oh, warna ini oke, kita buat. Tadi resikonya mungkin kalau nggak hati-hati kainnya bisa rusak. Rusak. Kalau untuk resiko kerja misalnya kecelakaan atau apa gimana, ada nggak? Pernah juga ininya patah. Ini kalau risiko saya kena nggak apa paling kepala ya kan. Patah ini ya, alatnya. Pernah ya. Jadi bagaimana Kak menjaga alat tenun bukan mesin ini? Mengingat ini kan kayu yang dipakai ini kayu apa nih? Tahu nggak? Ini kayu apa nih? Saya nggak tahu. Jauh gitu ya. Tapi cara menjaganya pasti ada ya, diajarin ya Kak ya. Bagaimana supaya ini tetap kuat. Ada setiap hari, kapan Kak momen-momen untuk perawatannya? Apa diolikan atau dikencengin baut-bautnya? Ada momen-momennya nggak? Sebulan berapa kali? Ya dibersihin lah. Ya pastinya kalau yang kendor ya dikencengin. Ya kalau itu ya pokoknya mana yang kendor dia dikencengi atau dirawat lah, mana yang ini diganti. Ini kan termasuk produksi di rumah ini juga ya Kak ya? Diproduksi di rumah ini. Ya. Kakak ikut juga dalam pembuatan Pembuatannya saya enggak. Saya cuma pembuatan ini aja. kain ini. Pembuatan kain. Kalau alat ada orangnya Pak. Berapa lama nih Kak buat Ini satu ini? Tahu nggak? satu alat tenun. Ah. Sebulan atau ya? Tapi kalau satu nggak lama lah, paling setengah bulan. Ini kan pekerjaan jenuh ya Kak ya? Satu hari itu berapa jam tuh Kak? Kami dari pagi sampai sore. Bagi waktu Lagi waktu ya gimana? Antara rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, kemudian harus menenun lagi begitu. siap masak, ini ya siap bekerja di rumah dulu. Udah ada waktunya, udah siap. Kami kemari bekerja. Ini salah satu motifnya ya Kak? Ini motif apa nih Kak kainnya? Ini motif apa? Kuntum mawar. Kuntum mawar ya. Ini ibu yang desain. Ya. Biasa ada kainnya juga. Ada. Kak, cara merawat kain tenun ini seperti apa Kak? Saya banyak nih kain tenun di rumah. Mungkin sebagian yang kondisinya rusak, mungkin karena lapuk gitu, karena udah lama tua gitu kan. Bagaimana cara merawat kain tenun ini Kak? Pemakaiannya bagaimana? Cara mencucinya, kemudian cara menyimpannya? Mencucinya, ini merawatnya itu menyuci pun dia kan nggak boleh begini. Dia harus direndam. Kalau kami itu ya tuan rumah kami bilang ya pakai sampo, cuci jemur. Sampo kan ada juga untuk rambut berwarna. Sampo jenis yang gimana Pak? Ada conditioner Ya sampo. atau untuk yang sampo min? Ya, Jadi sampo untuk lembut lah, kondisioner yang lembut itu. Karena lembut ya kainnya. Setelah dicuci, bagaimana dijemur? Posisi jemurnya gimana? Nggak usah diperas, langsung ini aja dijemur. Tapi tidak boleh di bawah matahari ya? Kenapa itu? Bisa Ya, merusak ya? nanti bisa merusak lah, dia pudar atau kayak mana dia gitu. Kain tenun ini tahannya berapa lama Pak? Ya, bertahun-tahun lah, punya kami ini udah lama loh Pak. Ini Kakak juga yang buat? Bertahun-tahun. Tahun-tahun ya. Biasanya Kak, untuk kain tenun ini bagaimana cara mengkreasikannya agar tidak melulu hanya menjadi pakaian? Tentunya sekarang kan kayak ulos itu sudah ada tasnya, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Kakak bersama kawan-kawan ada nggak untuk berpikir gitu, untuk berkreasi agar tenun ini tidak hanya melulu dipakai sebagai baju saja ya, baju kebangsaan, kebanggaan begitu? Iya bisa juga, kami pun kemarin baru buat loh. Ini ya, ini buat ini, bisa dibuatkan, ditempelkan. Kan ke meja, bisa ditaruh di sini aja. Oh, diles Nggak gitu? mesti harus kayak gini, dileskan gini. Misalnya ini polos ya, baju kita polos, ya kan? Ini kita ambil, tempelkan ke sini.
Ini dijual aja, selembaran begitu. Selembar itu kan kami ada. Ada juga. Berapa tuh harganya, Kak? 75.000. 75.000 1 meter. Ya, inilah. Satu gulungan meter, ya? 1 meter lebih. Jadi itu bisa dikreasikan ya, mau pakai batik, mau kain katun ya. Bajunya kaos, kemeja lah. Misalnya untuk apapun bisa, misalnya baju untuk perempuan atau kemeja laki-laki. Untuk bisa. tas ya, list tas, Bisa. sepatu juga Ya, bisa ya. bisa. Oke. Kakak, harapannya seperti apa sih, Kak? Keinginan Kakak kan sudah 7 tahun ini. Pengen nggak rencana nanti karena udah pintar buka sendiri? Ya, pingin sih buka butik, ada butiknya. Tapi kan belum ya. Pelan-pelan Karena pasti belum ada bukan ya. punya saya kan bekerja. Ya kalau bisa pun saya di sini buat butiknya. Oh iya. Sama-sama membangun gitu sama-sama ya. Karena memang bisnis. dari nol ya. Ah, Kira-kira pangsa pasar di Kabupaten Langkat ini menjanjikan, Kak, untuk buka butik? ya, Atau harus sebenarnya pindah ke Medan, memperkenalkan lagi? Atau sekarang kan sudah ada media online kan Ya. untuk berjualan gitu. ya sebenarnya saya sih banyak yang berminat gitu. Kenapa nggak buka butik? Kenapa nggak ini gitu ya kan? Jual online? Online? Udah dipasarkan di online. Oke, pemirsa, Kak Santi akan mengajarkan kita cara dasar ya, Kak, teknik Ya, dasar cara, menenun. ha. Apa, Mbak, persiapannya, Kak? Ya ini kita sini. Ini sudah di... Udah, tinggal ini caranya. Ini alat mesin, alat tenun bukan mesin ya, masih tradisional dan dibuat juga di rumah ini. Mungkin Kakak bisa jelaskan awal dulu nih, alat tenun bukan mesin ini apa aja, Kak, fungsinya dan pekerjaannya bagaimana? Ini pekerjaannya nih, kalau ini untuk mengetat, mengencangkan. Nah. Ya, nanti buat di sini. Nah. Caranya, ini dia caranya. Nyangkut apa? Ini benang yang digunakan benang apa, Kak? Ini benang Pulestrand namanya. Oh iya, pasaran ada ya? Ada, tapi kami selalu belanja nggak di sini, di Medan. Ini bunga rose. Bunga Mawar. kuntu mawar. Ini bisa dijadikan kemeja tentunya ya. Ya bisa. Cowok juga bisa pakai Bisa kan ya? kalau mau. Mas ya? Iya. Nggak belajar, mau belajar. Nggak usah, Kak, saya lihat Nggak dulu usah. nanti bisa merusak karya indah Kakak ini. Eh, Kak, gimana tuh mensiasatinya kalau lagi banyak pikiran, namanya manusia ya, Kak ya? iya iya. Lagi banyak pikiran terus mengerjakan ini, apakah berpengaruh terhadap hasilnya? Enggak. Kesulitannya awalnya gimana, Kak, dulu menjadi seorang penenun? Ini buat motif. Buat motif ya? Ini kan ada jaraknya ya, Kak ya? Ada? Antara satu kuntum dengan kuntum lainnya, kemudian bagian list teki-tekinya ya kan? Berapa jarak ini, Kak? Ini jaraknya 5 cm atau 10. Itu diukur pakai roll atau Iya, pakai feeling pakai aja? roller, ada rollnya. Atau sentian kita ini. Maaf ya. Ini kan ada. Ini di garis. Atau jarak dia kemari. Nah. Makanya dia bisa begini. Maknanya seperti apa, Kak, ini? Maknanya. Ya, Yang Kakak tahu? Maknanya saya kurang tahu. Kurang tahu ya, pokoknya dikerjakan aja ya, Kak. Maknanya ini ya. Macam mana ya? Cuman biar hasilnya bagus. Iya. Harus sungguh-sungguh ya, Kak. Ya. Nah, tahapannya seperti apa nih, Kak, awalnya? Begini ya. Tuh. Dia otomatis kalau 3 kali dia langsung meluncur ya? Ya. Ini caranya. Cara membuat kain songket. Seperti inilah. Ya. Ganti motif. Capek nggak, Kak, jadi penenun itu? Capek nggak jadi Ya. penenun itu? Ada capeknya, ada enggaknya. Bagaimana menjaga kesehatan, Kak, di tengah pandemi ini dengan tetap produksi kain songket? Mengingat ini selain konsentrasi juga kekuatan tubuh kan diperlukan karena Kakak terus berdiri ya 1 harian. Ya haruslah.
kesehatan dulu kan, musim kayak gini kita pun kan nggak kemana-mana, makanya kami produknya di sini aja, nggak kemana-mana. Kak, ini kan ada banyak warna, ada merah jambu, kuning, abu-abu. Yang menjadi favorit dari konsumen kita itu warna apa, Kak? Apa ya? Orang sukanya warna yang terang-terang. Seperti pink, hijau, merah. Tapi kalau favorit di Tanjung Pura ini kuning. Kuning ya, karena itu Melayu, memang songket Melayu. songket Melayu ya. Bagaimana Sobat Kreatif? Seru ya belajar menenun sambil mengenal kain tenun khas Kabupaten Langkat. Di tengah banyak krisis, namun Ibu Napisa itu tetap bertahan untuk melestarikan kain songket khas Kabupaten Langkat. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.